Terkadang apa yang ada di bayangan kita nggak sesuai gitu dengan kenyataan yang akan kita hadapi ke depannya. Kadang kita berpikir kalau kita bisa berpacaran sama seseorang yang kita idealkan selama ini, itu bakalan ngebuat hidup kita menjadi lebih berwarna. Cuma pernahkah kalian berpikir, jika itu emang terjadi, bukan kehidupan berwarna lah yang akan menanti kalian, melainkan pengalaman yang belum pernah kalian alami sebelumnya. Hal itu terjadi sama MC kita kali ini, namanya Hajime, yang hidupnya berubah ketika bertemu cinta pertamanya di masa kecil dulu, kini di waktu SMA. Penasaran kan? Judul manganya Momose Akira no Hatsukoi Hatanchu. Ceritain Hajime, seorang siswa SMA di kota Aomi, yang akhirnya ia bertemu kembali cinta pertamanya, yaitu si Akira. Yang dulunya mereka ini di SD yang sama, dan kini mereka sekelas kembali. Walaupun mereka di SD yang sama, Hajime masih belum pernah gitu cuy berbicara dengan si Akira. Melihat Hajime yang bersinar, salah satu temannya bertanya, "Apa yang membuatmu jadi seperti ini?" Yang Hajime langsung ngejelasin cuy kalau saat ini adalah saat yang tepat untuk Hajime menikmati masa manis dan asamnya masa muda. Namun gak dihirauin gitu cuy sama salah satu temennya dengan ngembaliin buku manga yang ia pinjam kepada Hajime sebelumnya. Di sini sedikit gua lurusin bahwa sebenarnya tentang Hajime gak pernah berbicara sama Akira itu salah cuy, melainkan Hajime gak digubri sama sekali gitu sama si Akira selama 4 tahun di SD. Ngenes banget anjir. Namun di jam istirahat ada sesuatu kejadian yang mengejutkan si Hajime, yaitu Akira tiba-tiba memojokkan Hajime di pohon cuy dan menanyakan, "Apa makanan favoritmu?" Hajime terkejut karena Akira mencoba berbicara dengan dirinya. Ia harus berbicara sebagus mungkin di depan Akira, tapi karena intimidasi dari Akira ngebuat Hajime ngerosot ke bawah cuy. Lucu banget anjir. Ia terpaksa bilang kalau ia itu suka sama omurice dan ebi tempura. Dan setelah mengatakan itu semua, Akira tersenyum cuy dan berkata, "Kau tak berubah sejak dulu. Itulah salah satu yang aku suka dari dirimu." Setelah itu mereka berdua tiba-tiba terdiam dan canggung. Dan tanpa sepatah kata pun Akira meninggalkan Hajime begitu aja. Setelah itu kita ditampilin Akira yang menuju temen-temennya, yang sepertinya mereka udah menunggu Akira di situ cuy, dengan bertanya, "Jadi apa yang udah terjadi?" Lalu Akira dengan sifat malu-malunya ia bilang kalau dia udah bisa bertanya tentang makanan favorit dari si Hajime cuy. Oh alah, ternyata Akira ini malu-malu tau sama si Hajime, cuma ya karena polos aja gitu. Hal itu dirayakan dengan kebahagiaan gitu cuy bersama teman-temannya. Dan hal yang dilakukan Akira sebelumnya udah ada di naskah yang Akira susun sebelum melakukan itu semua. Dan di sini kita jadi tahu kalau Akira sebenarnya cewek yang sangat polos dan ceroboh cuy. Karena kecerobohan dirinya nantinya akan ngebuat Hajime ini semakin salah paham dengan tingkah laku yang akan ia lakukan. Namun walaupun itu sukses besar bagi Akira, Hajime berpikir sebaliknya. Saat teman Hajime ini menemukannya dan mengajaknya ke kantin, cuma Hajime gak bisa berhenti cuy memikirkan hal sebelumnya. Sepertinya Akira sangat membenciku, ucap dari Hajime dengan wajah frustasinya. Dan ya, Hajime bener-bener orang paling gak peka dalam cerita kali ini. Namun saat malam tiba, kini Akira udah siap dengan naskah barunya. Apa yang akan Akira lakukan ke depannya untuk si Hajime? Keesokan harinya Hajime udah kelihatan usang banget gara-gara kejadian sebelumnya. Di hari pertama aja ia udah ditolak gitu oleh cinta pertamanya. Namun gak selang berapa lama Akira datang dari belakang dan dengan singkat bilang, "Bisakah kau datang ke ruang peralatan? Nanti ada yang ingin aku bicarakan denganmu." Hajime kaget dan mengiyakan itu semua coy. Lalu Akira langsung meninggalkannya. Dan kita dikasih tahu di sini naskah atau rencana Akira hari ini, yaitu menutup mata Hajime dan membisikkan apa hewan kesukaan dari Hajime tersebut. Itu rencananya sih, kita nggak tahu apa yang akan ia lakukan nantinya. Kini kita dilihatin Hajime yang udah di depan ruangan tersebut. Ia berharap kalau dia gak akan dimarahi oleh si Akira. Saat Hajime masuk, "Halo, Akira-san." Dan langsung aja Akira menekap Hajime dari belakang sih.
Yang harusnya ia menutup matanya, Akira malah menutup mulut dari Hajime gitu cuy. Jelas dong si Hajime ini malah makin ketakutan. Dan ya kini Akira mengacaukan semuanya lagi. Karena ini udah terjadi, Akira berpikir keras untuk merubah rencananya. Lalu ia tanpa pikir panjang ke rencana selanjutnya dengan bertanya, siapa aku? Namun Akira malah bertanya, siapa dirimu? Dengan wajah seremnya. Jelas dong Hajime makin merasa takut dan terkejut kalau itu adalah si Akira. Akira di sini makin panik. Gimana ia bisa ngebaliin situasi ini cuy? Lalu ia teringat kalau ia harus menanyakan hewan favorit dari Hajime. Namun kalian tahu ia bilang apa? Aku kucing. Dan kalian tahu juga cuy, Hajime juga ikut-ikutan gitu. Kalau ia makin terkejut kalau di depannya ia beranggapan itu bukanlah si Akira. Itu bener-bener kacau sih menurut gua. Namun Hajime langsung sadar kalau itu sebenarnya emang Akira cuy, dan menanyakan apakah ia baik-baik aja dikarenakan mukanya Akira yang sangat memerah. Tanpa ia sadari tangannya menyentuh bahu dari Akira yang seakan-akan Akira itu ngerasa terzolimi cuy. Ajarlah terzalimi. Akira meninggalkan Hajime begitu aja. Dengan rasa bersalahnya, Hajime makin tidak terkendali. Namun Akira seperti biasa, ia sangat malu dan itu pencapaian terbesarnya untuk hari ini karena Hajime udah bisa menyentuh dirinya. Namun Hajime yang masih ngerasa bersalah sampai curhat gitu cuy ke temannya. Ia mencari pengakuan kalau ia gak dibenci sama si Akira. Rasa panik Hajime masih ia rasakan bahkan saat masih di kelas gitu. Kini waktu pulang telah tiba, namun di tengah perjalanan Hajime dijegat oleh si Akira dengan menunjukkan majalah di depannya. Lalu Akira dengan mengintimidasi Hajime menyuruh Hajime membaca kata dari buku tersebut. Yang tulisan itu adalah Akira cuy, atau namanya sendiri. Wajah Akira terus mengintimidasi Hajime sembari menunggu Hajime mengucapkan nama tersebut. Karena itu adalah salah satu naskah Akira yang harus ia selesaikan hari ini. Namun karena Hajime gak tahu apa maksud dari Akira, Hajime gak sadar cuy dan mencoba untuk mengalihkan pembicaraannya, yang ngebuat Akira merasa misi yang harus ia lakukan hari ini jadi gagal total. Namun Akira belum putus asa dan mencoba sampai-sampai mau mengejakan nama itu di depan si Hajime gitu cuy. Hajime malah ngejokes bapak-bapak. Yang ngebuat situasi jadi sepi dan canggung. Akira kini terdiam dan Hajime juga bingung apa yang salah dari ucapannya tadi. Namun saat melihat Akira ia sadar dan teringat gitu. Waktu dia SD dulu selama 4 tahun ia selalu berusaha mengajak bicara setiap harinya. Dan karena hal itu Hajime mengucap sebuah kata tanpa ia sadari. Aku senang kita ada di sekolah yang sama lagi. Ucap dari si Hajime. Akira sebenarnya seneng cuy, cuma ia grogi malah mengacaukan semuanya. Dan Hajime yang makin bingung dengan ucapan Akira, secara tiba-tiba ada babi hutan kecil dan lucu muncul dari semak-semak di samping mereka. Akira kelihatannya tertarik cuy, namun Hajime lari ketakutan sambil memegangi Akira gitu. Kocak banget emang, karena si Hajime khawatir babi hutan itu bisa melukai Akira nantinya. Tanpa ia sadar, lagi-lagi Hajime menyentuh Akira tanpa seizinnya. Melihat itu Akira jadi keinget masa saat ia SD-nya dulu, di mana Hajime selalu bertanya dan bertanya pada dirinya setiap hari. Akan tetapi Akira yang pemalu, ia nggak bisa berinteraksi gitu sih dengan semua orang. Dan beberapa temennya menganggap dirinya aneh. Cuma hanya si Hajime aja yang selalu mengajaknya berbicara dan bertanya hal aneh setiap harinya. Namun bukannya Akira ini ngebenci si Hajime cuy dengan menghiraukannya, melainkan ia sangat malu dan seneng gitu cuy. Sampai-sampai nggak tahu gimana harus ngebalas si Hajime. Mengingat itu semua, Akira jadi semakin malu dan ia tiba-tiba lari cuy meninggalkan si Hajime. Lalu di akhir chapternya kita dikasih tahu kalau mereka berdua emang gak sejalan. Namun cerita ini akan terus berlanjut pelan-pelan tapi pasti. Waduh,
apa yang akan dilakukan Akira nantinya, dan akankah hubungan mereka berdua akan menemukan titik terang yang seharusnya gitu cuy. Untuk kelanjutannya mungkin admin udahin sampai di sini dulu gitu. Gimana? Bagus gak? Admin butuh pendapat kalian nih. Sebenarnya dikarenakan ini tuh bukan yandere yang seperti admin bahas biasanya, dan jika emang banyak yang suka, bisa deh admin buatin part keduanya. Jadi jangan lupa komen nih video perlu part 2 atau enggak di kolom komentar. Jadi segitu dulu pembahasan manga dari gua. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga dong tentunya, agar kalian ini nggak ketinggalan update manga yandere yang admin buat nantinya. So gua Ramstaku. Thank you.